Pak? Alhamdulillah. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hasan. Saya di sini sebagai MC tentang ngobrol santai dengan narasumber saya, Pak Suprono Wahyu Jatmiko, SEMM. Karena sudah memasuki bulan Rajab, sebentar lagi akan ada momen spesial umat Islam, yaitu Isra Mi'raj ya Pak. Iya betul. Pendapat Bapak mengenai Isra Mi'raj seperti apa? Jadi kalau sebenarnya bukan pendapatnya seperti apa Isra Mi'raj ya, tetapi apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah Isra Mi'raj. Jadi kan Isra Mi'raj itu yang pertama kalau dari suratnya ya, di surat Al-Isra ayat 1 di situ isi yang pertama yang terkandung di situ adalah untuk menunjukkan bukti kenabiannya Rasulullah, yaitu dengan Allah itu memperjalankan seorang hambanya, di mana perjalanan itu kalau dilihat sampai detik ini saja itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena perjalanannya cuma 1 malam, dan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekian ribu kilometer, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan itu adalah salah satu bukti kemukjizatan dari Rasulullah. Lalu apa yang sebenarnya inti dari Isra Mi'raj tersebut adalah bukan di perjalanannya, tetapi di perintah. Nah, perintah yaitu ketika Rasulullah itu sudah bertemu dengan Allah, itu ada perintah. Apa perintahnya langsung itu? Perintahnya adalah untuk mendirikan sholat. Ya, bukan mengerjakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Nah, ini inti dari Isra Mi'raj itu di situ. Jadi tugas Rasulullah itu kan sebenarnya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, bagaimana caranya akhlak manusia itu bisa bagus? Yaitu ketika dia itu mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat itu beda sama mengerjakan. Kalau mengerjakan itu sudah selesai, misalkan adzan subuh sudah sholat sudah, ya, kemudian zuhur sudah sholat sudah. Tetapi yang namanya mendirikan sholat itu semua yang kita kerjakan ketika pas jam sholat sampai di luar sholat itu semuanya sholat. Yaitu kita harus tahu, makanya kita harus tahu apa yang kita baca pada saat sholat. Nah, kadang-kadang kita itu membacanya sholat aja kita itu karena tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa lalu udah cepat ya selesai itu. Nah, ini namanya bukan mendirikan sholat, tapi mengerjakan sholat. Karena di setiap gerakan di sholat itu bacanya semua itu doa. Bahkan yang istimewa, yang selalu tidak pernah diperhatikan oleh orang Islam itu adalah ketika membaca Al-Fatihah. Karena di sini di dalam bacaan Al-Fatihah ini sebenarnya itu kita itu berdialog langsung. Kalau seandainya Allah itu memberikan kesempatan untuk kita seperti Nabiullah Musa bisa mendengar, itu nanti kita bisa mendengar bahwa sebenarnya itu pada saat kita membaca Al-Fatihah itu Allah langsung menjawab apa yang kita bacakan. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillah hambaku sedang memujiku, kan gitu kan? Yeah. Ini sebenarnya suatu dialog, dan tidak mungkin dialog kok seperti kita ini dialog, tidak mungkin kan? Ya, dialog kan pasti pelan-pelan satu-satu kan, ya. Kemudian setelah itu Allah menjawab, kita mengungkapkan lagi, Allah menjawab, kan gitu. Nah, ini adalah suatu keharmonisan. Ketika kita itu bisa mendirikan sholat, inilah kuncinya, kan gitu. Makanya berikutnya itu adalah ada hadis Nabi adalah sholat itu tiang agama. Nah, inilah tiangnya itu di situ.
Maka kunci semuanya itu di sholat. Bahkan sampai ada hadis qudsi mengatakan kalau sholatnya bagus maka semuanya bagus. Kalau sholatnya buruk maka semuanya juga dinilai buruk. Nah, bukan lalu ekstrim seperti misalkan kalau di dalam perkuliahan ya, wah ini satu benar semua, satu sholat tidak. Tetapi karena kalau sholatnya buruk pasti nanti perilaku di sananya itu buruk. Itu pasti. Karena apa? Karena dia cuma baru mengerjakan sholat. Tetapi kalau mendirikan sholat kita benar-benar kita hayati, kita tidak melihat Allah, tetapi seolah Allah itu di depan kita, kan gitu. Nah ini kan akan selalu merasuki di dalam tubuh kita. Maka ketika kita itu melakukan aktivitas, kita tuh selalu terjaga. Oh saya itu misalkan mau korupsi, oh ada Allah, kan gitu. Oh misalkan ujian, oh saya mau nyontek kan, oh ada Allah, kan ya kan. Nah kan kayak gitu. Jadi mau bolos titip tanda tangan, oh ada Allah. Ini selalu terjaga terus, ya, terjaga terus. Misalkan nanti pacaran, ya kan, wah berdua udah ada yang lain, tapi ada Allah, kan ya, gitu. Itu hikmah dibalik dari Isra Mi'raj. Jadi perintah utamanya di situ. Nah, kemudian di ayat-ayat berikutnya di situ ada yang lebih istimewa lagi, adalah di masih surat Al-Isra adalah untuk menunaikan salah satu ibadah sunnah yang ini luar biasa adalah sholat tahajud. Di mana di 2/3 malam. Karena di sini di tafsir surat Al-Isra itu di situ Allah itu datang ke langit dunia. Dan berarti ketika di 2/3 malam itu melakukan sholat tahajud, di situ Allah langsung mendengarkan dan mengabulkan, kan gitu. Terus gini Pak, ada kenapa kalau malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad tidak langsung menuju kepada Allah, melainkan cuma sampai Sidratul Muntaha? Jadi begini, tidak semua diizinkan bisa melihat atau sanggup melihat Allah. Nah, di dalam sejarah Islam itu Nabi saja yang diberi keistimewaan bisa berdialog dengan Allah, bertemu dengan Allah. Itu tidak semua nabi dan rasul itu bisa. Bahkan yang dikatakan bapaknya para nabi saja tidak mengalami seperti itu, yaitu Nabi Ibrahim. Yang diberi kesempatan adalah kayak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saja tidak bisa melihat, hanya mendengar, kan gitu. Yang bisa melihat dan mendengar itu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kan gitu. Nah, salah berikutnya adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nah, kenapa kok hanya sampai Sidratul Muntaha? Berikutnya yang ke sana itu cuma Rasul sendiri. Karena dulu ketika di zamannya Nabi Musa aja, Nabi Musa ketika ingin melihat Allah itu ditunjukkan Bukit Sinai, kan itu. Baru cahayanya saja itu bukit itu meledak. Baru cahaya aja. Nah, malaikat itu yang paling diutamakan itu adalah Jibril alaihissalam. Itu yang paling tinggi kan. Nah, itu pun ada batasannya. Nah itu. Lah itu Rasul sendiri yang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kan Isra Mi'raj, apa rencana Bapak di tahun ini akan melewati Isra Mi'raj? Jadi kalau berbicara Isra Mi'raj yang sekarang ya, kebetulan kan saat ini kan kita sedang pandemi. Pandemi ini adalah sebenarnya suatu ujian
Ya, kalau di dalam Islam itu kalau orang yang beriman ini adalah ujian. Ketika kalau orang-orang yang tidak memiliki keimanan sama seperti kita, maka itu adalah suatu azab. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikut-pengikutnya, itu kita itu menganggap ini adalah suatu azab. Kenapa kok kita diperintahkan untuk menganggap ini suatu azab? Kalau ujian itu terlalu ringan ya. Iya, betul. Maka ketika kita itu disuruh menganggap itu sebagai suatu azab, maka kita itu banyak bertafakur diri. Nah, maka ketika kita itu sekarang ini mau memasuki memperingati Isra Mi'raj, di sini kita itu tuh coba introspeksi kan, muhasabah. Yang muhasabah kan apa? Sholat kita. Nah, sekarang diintrospeksi, pernah ini dari virus COVID ini adakah di antara kita yang pernah mengalami sakit COVID? Gitu. Kalau pernah, maka kita harus cek. Ceknya di mana? Nggak usah kita lalu mau ngatakan, oh ini saya kena COVID gara-gara datang ke sana, gara-gara ketemu kamu, tidak usah. Tinggal kita lihat. Nah, kalau Isra Mi'raj berarti di sini yang dilihat apa? Sholat. Kira-kira sholat saya bagaimana? Subuh sampai Isya, ada tidak yang terlewat? Oh, tidak ada. Kalau misalkan tidak ada tidak yang misalkan sholat subuh itu kan sebenarnya 4:30, itu sampai suruk itu sekitar jam 5:30 lebih 10 menit. Nah, subuhnya jam berapa? Kan gitu kan? Nah, alhamdulillah jam 6 ya kan? Nah, ini kan berarti ini sholat, tetapi ini belum mendirikan sholat. Nah, ketika ada COVID seperti ini dan masuk momen Isra Mi'raj, maka kita lalu muhasabah, oh berarti saya kalau misalkan kemarin sudah kena, oh saya kemarin kena gara-gara sholat saya seperti ini, maka sekarang berupaya untuk sholatnya adalah tepat waktu. Kan gitu. Kalau seandainya belum kena, bagaimana cara memfilternya kan ya? Jangan lalu malah, mohon maaf, sekarang ini yang terjadi adalah malah menjauhi masjid. Jangan. Gara-gara corona jauhi masjid, takut nanti kalau ke masjid kena corona. Allah itu sudah menjamin bahwa yang di masjid itu adalah tamu Allah. Tidak mungkin Allah itu menyia-nyiakan tamunya. Nah, makanya ketika ada seperti ini, kita malah semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan mana? Sholat berjamaah di masjid. Jangan malah masjidnya di lockdown. Nah, ini malah terbalik kan? Malah terbalik. Masjidnya di lockdown, mal-mal malah dibuka. Nah, ini malah yakin itu malah sumber penularan yang luar biasa. Pas Rasulullah berjalan, kendaraan apa yang Rasulullah pakai saat di perjalanan? Apa ayo? Saya juga belum. Jadi itu sebenarnya kalau dikatakan kendaraan, yaitu memang kendaraan, tapi kalau dikatakan bukan kendaraan itu memang bukan ya, karena itu sebenarnya makhluk Allah yang namanya buruk. Oh iya. Nah, buruk itu kalau dari tafsirnya itu bentuknya seperti kuda. Makanya kan kalau di film-film kartun itu ada yang kuda yang punya sayap gitu kan. Nah, kuda yang punya sayap, lalu ada itu namanya kayak istilahnya kuda itu kan? Pegasus atau apa itu. Nah, itu tuh sebenarnya itu terinspirasi dari kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Dan itu memang memiliki suatu perjalanan yang cukup luar biasa, cepatnya cukup luar biasa. Jadi sekejap mata itu sudah langsung bisa sampai ke sana, gitu. Boleh saya minta sedikit pesannya dari Bapak mengenai memperingati hari Isra Mi'raj?
Jadi pesan saya itu untuk memperingati Isra Mi'raj di sini karena kita sekarang juga sedang pandemi. Iya. Maka di sini yang perlu diperhatikan bukan kayak kita itu ke arah euforianya, Iya. bukan ke arah kita itu melakukan suatu perayaan yang seperti lah kalau kita merayakan ulang tahun, bukan. Tetapi kita itu ketika sekarang ini sedang pandemi, maka kita itu mengambilnya itu dari muhasabah dari Isra Mi'raj tersebut kan ya. Ya, jadi ini ada momen Isra Mi'raj. Benar, ini ada perintahnya apa? Perintahnya adalah sholat. Maka kita harus introspeksi sholat kita. Kita apakah sudah benar sholat kita? Kalau misalkan sudah benar, kita tingkatkan lagi. Nanti tingkatan yang paling tinggi sebuah sholat adalah yang dahulu pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, banyak sekali para sahabat yang misalnya terkena panah, dia minta dicabut ketika pas sholat. Kan itu. Nah kenapa? Karena begitu khusyuknya ketika sholat. Nah, ciri khas khusyuk adalah ketika sholat kita itu sama sekali bisa tidak memperhatikan sekitar kita. Karena apa? Terlalu asik. Ya sama seperti kalau misalkan kita membaca, misalkan ini menonton gadget gitu aja ya. Ini kalau kita asik itu sampai kita itu nggak sadar waktu. Itulah sholat. Maka kalau nanti sholat yang tertinggi itu misalkan contoh Rasulullah dulu itu tahajud itu dari 2/3 malam sampai menjelang subuh. Kenapa kok seperti itu? Karena asyik. Ya toh? Asyik. Kalau sudah asyik itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Maka tidak terasa tiba-tiba Bilal bin Rabah sudah adzan. Oh berarti 10 menit lagi sudah memasuki subuh kan ya? Itulah Rasulullah. Makanya kalau kita itu nanti Isra Mi'raj ini kita bermuhasabah, kita perbaiki sholat kita, dan sholat kita itu nanti bisa khusyuk, maka di situ nanti kita akan bisa merasakan nikmatnya sholat. Apalagi setelah Rajab masuk Sya'ban, Ramadan. Nah ini kan ini suatu momen untuk peningkatan, dan ini termasuk bulan-bulan yang haram, kan ya? Banyak Pak atas diskusi santai pada hari ini. Sama-sama. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Amin. Dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita tutup diskusi santai pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.